Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada video ini, saya akan menyampaikan kisah reformasi yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja ke-15 dari kerajaan Yehuda. Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa sejak Raja Salomo meninggal dunia, kerajaan Israel terbagi dua, kerajaan bagian utara dan kerajaan bagian selatan. Raja-raja di bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda, berada di dalam garis dinasti Daud. Tetapi kenyataannya bukan hanya raja atau para rohaniawan, bahkan penduduk di daerah selatan itu telah melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Raja Yosia, seorang raja yang sejak usia 8 tahun menjadi raja. Ia adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kisah Raja Yosia melakukan reformasi di dalam kerajaan Israel, khususnya kerajaan Yehuda, tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 sampai 23. Ada 3 hal yang direformasi oleh Raja Yosia. Yang pertama, renovasi rumah Tuhan. Rumah Tuhan sudah porak-poranda, tidak lagi difungsikan sebagaimana seharusnya, sebagai tempat persekutuan umat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, persekutuan kepada Tuhan Allah yang telah menyertai dan memberkati orang-orang Israel, kerajaan Yehuda. Tetapi rumah Tuhan diabaikan, bahkan ada patung atau gambar atau relik-relik dari dewa-dewi, ilah-ilah kepercayaan bangsa lain. Dan seluruhnya rumah Tuhan itu direnovasi. Ketika rumah Tuhan itu sedang direncanakan direnovasi dan akan segera direnovasi, yang diberikan kepercayaan yaitu yang bernama di sini adalah dituliskan bernama Safan, lalu berjumpa dengan Imam Hilkah, imam besar waktu itu. Ternyata berdasarkan apa yang ditemukan imam besar Hilkah, ia mendapati adanya hukum Taurat. Ini suatu pertanda baik, karena sesungguhnya dalam hukum Taurat itu diatur 3 hal penting. Hubungan umat Tuhan dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, kehidupan rohani di dalam rumah Tuhan atau di dalam kehidupan orang Israel. Orang-orang yang betul-betul hidupnya menyembah Tuhan Allah. Yang kedua, di dalam hukum Taurat juga diatur hubungan sosial, baik secara pribadi dalam keluarga maupun antar keluarga, antar suku bangsa orang Israel maupun orang Israel dengan bangsa lain dalam urusan mengelola lahan dan usaha-usaha lain termasuk peternakan maupun pertanian. Itu ada di dalam hukum Taurat yang menjelaskan tentang hubungan sosial tersebut. Selain itu, di dalam hukum Taurat juga diajarkan tentang moralitas Allah yang digambarkan dalam suatu prinsip-prinsip moral, baik dalam kaitannya dengan keutuhan penyembahan hanya kepada Allah, persekutuan orang-orang percaya, penghormatan kepada orang tua, hidup suci dan kudus, serta menghargai kehidupan manusia, sambil mengerjakan hal-hal yang sungguh-sungguh berkenan. Sehingga hukum moral ini betul-betul memandu seluruh sistem nilai yang ada di dalam kehidupan orang-orang Israel. Betapa bahagianya kalau sebuah kerajaan mendapatkan prinsip-prinsip dasar dari hukum Taurat. Bukan saja berkaitan dengan hubungan pribadi dan komunal dengan Tuhan Allah, tetapi bagaimana berkarya di atas bumi ini dalam mengelola bumi, dan bagaimana penataan relasi dengan moralitas yang datangnya dari Allah. Nah, penemuan hukum Taurat artinya hukum Taurat itu telah lama prinsip dasarnya, pemahaman pemikirannya ditinggalkan. Nah, ini menjadi sebuah tolok ukur dari renovasi dan reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Apa yang dilakukan Raja Yosia setelah mendapatkan hukum Taurat itu?
Setidaknya ia merobohkan semua petak-petak pelacuran yang mungkin yang ada di wilayah kerajaan Yehuda. Ia merobohkan bukit-bukit pengorbanan yang mana banyak orang-orang Israel, orang-orang Yehuda melakukan suatu ibadah, upacara, kepercayaan di dalam tempat-tempat tersebut. Ia membuang kuda-kuda persembahan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi yang pernah dilakukan pada zaman-zaman raja-raja sebelumnya. Terutama juga ia menghancurkan tugu-tugu berhala. Jadi hukum Taurat menjadi tolok ukur menyingkirkan semua hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mulai dari sikap hati yang tunduk taat kepada Tuhan Allah. Nah, kalau sudah ada suatu tolok ukur hukum Taurat menjadi dasar dan arah untuk reformasi atas kerajaan Yehuda yang pada kala itu telah undur dari kehidupan bergantung kepada Tuhan. Ada banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan yang dibuat oleh rakyat, penduduk, pejabat, bahkan rohaniawan. Dengan hukum Taurat sebagai dasar, kitab-kitab yang menjelaskan dan mengajarkan tentang hukum Taurat ini memberikan suatu pembaharuan, reformasi. Artinya mengembalikan kepada jati diri yang sesungguhnya dari kehidupan rohani, sosial, usaha, maupun kehidupan moralitas bangsa. Ini hal yang penting di dalam reformasi yang ditegakkan oleh Raja Yosia. Dan itu dimulai pada usia posisi kerajaannya pada tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia. Jadi diperkirakan pada waktu itu Raja Yosia usianya 26 tahun. Apalagi yang direformasi oleh Yosia, seorang raja yang takut akan Tuhan dan maunya hidup benar, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya, Raja Daud. Raja Yosia melakukan reformasi dengan melaksanakan perayaan Paskah. Mengapa penting perayaan Paskah? Karena perayaan Paskah itu bukan saja mengingat apa yang Tuhan nyatakan dan kerjakan di dalam sejarah bangsa Israel yang pernah 430 tahun diperbudak di Mesir dan dibebaskan dari perbudakan, diberikan kemenangan dan dipimpin untuk masuk ke tanah perjanjian. Perayaan itu bukan hanya berhenti sebagai sebuah selebrasi, tetapi hal yang paling esensial adalah dalam hari raya Paskah itu kita tahu bahwa itu juga hari di mana mengingat dan memperhatikan bagaimana janji Tuhan atas umatnya. Dan kita tahu pengharapan akan adanya reformasi terkait dengan janji Tuhan. Janji Tuhan yang menyertai dan yang memimpin Israel untuk hidup benar di bawah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan Allah. 3 hal penting di dalam reformasi yang dikerjakan oleh Raja Yosia ini patutlah kita renungkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan saat ini. Kita tahu bahwa lebih banyak orang dan lebih fokus umat melakukan pembangunan gedung tempat ibadah. Kita juga seringkali menggalang dana untuk merenovasi apa yang perlu diperbaiki dari tempat ibadah kita. Kita percaya bahwa itu hal yang baik. Tetapi reformasi tidak berhenti pada pembangunan fisik. Yang esensial dari reformasi ialah pengajaran dan penerapan hukum Taurat. Tentunya penerapannya di dalam konteks kekinian, bagaimana kita sebagai umat Tuhan melakukan segala sesuatu berdasarkan pengajaran Alkitab. Dengan 3 bagian penting yang satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu membangun spiritualitas kita secara pribadi dan komunal di dalam dan melalui gerejanya. Inilah yang menjadi hal penting dari reformasi Raja Yosia yang dapat diterapkan dalam konteks kekinian. Bagaimana hamba-hamba Tuhan, para majelis, aktivis, umat Tuhan melakukan reformasi, yaitu dimulai dari suatu kebangunan rohani secara personal maupun komunal
membawa kembali suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah dengan dasar-dasar kebenaran firman. Di sini dibawa dan ditarik kembali kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Allah. Ini awal dari sebuah reformasi yang sangat esensial. Hal yang kedua adalah tentunya perlunya kebangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan segala hal melalui kehidupan orang-orang percaya. Ini penting dan perlu melakukan reformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan jalan membangun kerjasama, kemitraan, kolaborasi untuk mengelola bumi dan menghargai kehidupan di bumi ini, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat Tuhan di dalam gereja dan melalui gereja Tuhan. Reformasi ini tidak boleh berhenti dari generasi demi generasi. Tidak boleh puas dari satu kesuksesan, keberhasilan berikut. Reformasi ini mendorong kita untuk menerapkan kasih yang sungguh-sungguh untuk membangun kesejahteraan, kebenaran yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas hidup. Inilah bagian penting dari reformasi. Dan tentu sejalan dengan itu, semua apa yang menjadi pengganggu penghalang, baik itu idola, baik itu struktur, baik itu hal-hal yang bertentangan dengan pengajaran harus disingkirkan. Berhala-berhala modern, postmodern, perasaan yang subjektif lebih benar dari yang lain, semua berhala-berhala yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang mengganggu suatu upaya untuk mereformasi kehidupan sosial, kehidupan relasi, itu harus disingkirkan. Maka setiap gerakan yang mencoba membawa kembali hal-hal yang najis, yang cemar, yang merendahkan martabat Tuhan harus dirobohkan. Dan tentunya hal yang lain adalah membentuk karakter-karakter yang saleh dari setiap jemaat di setiap level usia. Nah, ini reformasi yang sudah diupayakan oleh Raja Yosia di dalam kerajaan Yehuda dan dapat diterapkan dalam konteks kekinian. Karena kita tahu bahwa setiap zaman membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh berkarakter yang saleh sesuai dengan ajaran Tuhan. Membutuhkan orang-orang yang bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kesejahteraan. Membutuhkan orang-orang yang setia kepada Tuhan saja. Dan kalau itu sudah dilakukan bersamaan dengan itu, barulah kita menyadari adanya perayaan Paskah, selebrasi kemenangan melalui apa yang kita kerjakan. Jadi setiap harinya kita merayakan kemenangan demi kemenangan karena Tuhan sudah menang untuk kita. Dan kita dapat menikmati kemenangan itu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita teruskan perjuangan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Raja Yosia dalam konteks kekinian. Reformasi yang terus-menerus. Tidak berhenti dan tidak merasa puas. Siapapun kita, apapun kondisi kita, situasi kita, kita mulai melakukan reformasi. Dari diri, komunitas, masyarakat umum, dari hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan moralitas kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita laksanakan gerakan reformasi ini. Dimulai dari diri sendiri. Dan dilanjutkan ke kelompok-kelompok, ke komunitas-komunitas, di mana Bapak, Ibu, Saudara bergereja, beribadah, dan berada di dalam lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan usaha dan bisnis ataupun di dalam masyarakat yang plural dan yang multikultural. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berjuang bersama. Kita gerakan reformasi yang sudah pernah dimulai dan dilaksanakan oleh Raja Yosia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.